Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Guru kami yang kami muliakan, pangersa Abah Sepuh, Abah Anom yang kami cintai, para keluarga besar dari keluarga Abah Sepuh dan keluarga Abah Anom yang kami muliakan, para wakil talqin dari Abah Sepuh dan Abah Anom yang kami cintai, para pengurus Yayasan Serba Bakti, yayasan yang dibentuk oleh Abah Sepuh dan Abah Anom, pengurus-pengurus yayasan di semua level yang kami hormati, seluruh hadirin dan hadirat sekalian, murid-murid Abah Sepuh, murid-murid Abah Anom yang kami cintai, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang berada di mana ini? Sedang berada di mana kita sekarang? Kita berada di Suryalaya. Di Suryalaya, pesantren Suryalaya. Siapa yang mendirikan pesantren Suryalaya? Abah Sepuh. Siapa yang mengembangkan pesantren Suryalaya? Abah Anom. Siapa yang kemudian menerima manfaat dan barokah dari berdirinya pesantren Suryalaya ini? Kita semua. Kita sekarang berada di Suryalaya, dan ini adalah rumahnya Abah Sepuh, dan ini adalah rumahnya Abah Anom, dan ini bukan rumah kita. Kita datang ke sini untuk menumpang, untuk mendapatkan limpahan karomah dan barokah dari beliau. Suryalaya ini rumah Abah Sepuh. Suryalaya ini rumah Abah Anom, bukan rumah kita. Bulan Syawal. Masih ingat tidak apa yang terjadi bulan Syawal tahun lalu? Apa yang terjadi? Jenazah siapa yang terbaring di bawah sini? Bagaimana perasaan Anda mendapat kabar Abah Anom wafat saat itu? Tak ada suara halilintar yang bisa membuat kita terkejut seperti itu. Tak ada goncangan yang bisa membuat kita terjatuh dari berdiri kita. Di saat berita duka itu sampai, sekujur tubuh kita lemes. Saya terjatuh, terduduk. Orang yang sangat mencintai kita, beliau yang mengasuh, membimbing, mengurus, merawat rohani kita, beliau pergi meninggalkan kita. Kita datang ke sini, jenazahnya terbaring di bawah sini. Sepanjang malam sampai besok pagi, tak henti-hentinya orang datang bertahlil, sholat dan berdoa. Rasanya masih terbayang bagaimana ketika jenazah itu, kurung batang itu, keranda itu diusung keluar dari pintu masjid ini. Dan semua orang berteriak, Abah! Semua tangan terjulur, semua
menjulur, seakan ingin menjamah keranda itu, seakan ingin tidak ditinggalkan. Dan itu baru 1 tahun lalu. Baru 1 tahun. Masihkah kita mengaku sebagai murid Abah Anom? Masihkah kita merasa sebagai murid Abah Anom? Masihkah kita merasa sebagai murid Abah Anom? Atau sudah ada yang berpaling? Dengan wafatnya Abah Anom sudah memalingkan kolbu. Ini pesantren beliau, ini rumah beliau. Jaga adab. Ini bukan milik kita. Kita cuma penumpang. Baru 1 tahun. Saudara sekalian, murid-murid Abah Anom, yang Abah mencintai kita semua, Abah mencintai Anda semua. Masih ingat enggak bagaimana duduknya Abah Anom saat-saat terakhir? Kondisi fisik yang sudah begitu tua, kondisi badan yang sudah begitu ringkih dan lemah. Tidak mampu lagi beliau mengangkat badan. Tapi tiap 1:30 pagi beliau digotong ke kamar mandi, dimandikan. Lalu beliau sholat, lalu beliau berzikir, lalu beliau berdoa. Dengan segala kepayahan, ketuaan, dengan segala keadaannya beliau masih berdoa. Dan siapa yang didoakan? Kita. Kita yang didoakan oleh beliau. Begitu prihatin beliau dengan nasib kita. Beliau peduli dengan keadaan rohani kita, dengan jiwa kita, dengan keselamatan kita. Tak ada yang dipikirkan. Tak ada yang dipikirkan yang lain. Beliau begitu total mengurus kita. Beliau sayang sama kita. Di saat tubuhnya sudah mati, terkubur, ruhnya dibawa ke alam barzakh, dan beliau pun masih sering hadir secara rohaniah dan terus mengurus kita, membimbing kita. Apakah tidak Anda rasakan kehadiran rohani beliau? Apakah tidak Anda rasakan betapa peduli dan kasih sayangnya Abah Anom terus membimbing, menggenggam kolbu kita? Masih terasa itu. Kadang-kadang saja kita yang lengah karena terlalu banyak toleh kiri dan toleh kanan. Beliau masih hadir. Masih terbayang kesederhanaan beliau dalam berpakaian. Masih terbayang senyum beliau. Yang ketika kita mengadukan persoalan seberat apapun, beliau senyum. Beliau menjulurkan bantuan, menjulurkan kasih sayang, memberikan jalan keluar. Ketika kita salah pun, beliau tidak memarahi kita, tidak menghukum kita. Di saat saya mengadu, Abah, saya salah lagi, beliau senyum menjawab, bagus, kalau masih sadar salah. Begitulah seorang ayah yang penuh kasih sayang pada kita. Di pelabuhan ada menara. Di atas menara itu ada cahaya, beacon. Begitu juga di lapangan terbang. Beacon itu selalu memancarkan cahaya berputar-putar. Maka kapal-kapal laut yang sedang ada di tengah laut, di tengah kegelapan malam, dengan adanya cahaya dari mercusuar itu, kapal itu bisa mendapatkan arah kemana kapal itu harus berlabuh. Abah Anom itu seperti beacon. Cahaya ilahi dari langit turun kepada beliau. Ada cahaya ilahi dari langit yang turun ke Ka'bah. Maka semua kolbu orang-orang beriman seperti tertarik rindu untuk datang ke Ka'bah.
Dan ada cahaya ilahi yang turun kepada para waliullah. Salah satu waliullah itu adalah Abah Anom. Cahaya ilahi yang datang ke Abah Anom memancar ke segala arah. Maka semua orang-orang beriman yang merindui Allah, yang memerlukan jalan pulang yang selamat, orang-orang di tengah lautan yang gelap itu melihat cahaya itu terpancar, maka orang-orang itu datang menuju ke sini. Allah menggiring kita datang ke sini, dan semua mengalir dengan tenang. Tidak ada gejolak, tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, tidak ada macam-macam diskusi, tapi semua mengalir. Di dapur Abah, di dapur rumah Abah, satu saat saya berdiskusi dengan seorang Belanda yang tinggal di New Zealand. Mengapa kamu datang ke sini? Dulu dia tidak beragama Islam, tapi dengan kecerahan berpikir dan intelektualnya dia melihat, di balik semua peristiwa alam yang dahsyat ini, pastilah ada Dia yang Maha Kuasa. Lalu dia menjerit, wahai engkau penguasa langit dan bumi, engkau yang maha hebat. Siapa engkau aku tidak tahu, tapi tolong tunjukkan aku bagaimana mendekat kepada engkau. Dan dia kemudian tersedot ke Suryalaya ini. Dan dia berjumpa Abah Anom. Dan beliau ditalkin, dan orang itu kemudian terdekatkan ke Allah. Begitulah seorang wali mursyid. Cahaya ilahi datang ke tubuh wali mursyid. Cahaya itu memancar, dan orang dari negeri manapun yang bukan Islam meskipun, ketika mereka sudah ada kesadaran akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, dengan bahasa dan kalimat mereka, mereka memohon, wahai engkau yang maha kuasa, tunjukkan aku jalan yang mendekatkan kepada engkau. Yang dalam bahasa Arabnya, Allahumma dullani ala man yadulluka alaika. Dia menjerit dengan bahasanya, maka orang-orang itu dari berbagai negara tersedotnya ke sini, dan oleh Abah dibimbingkan naik ke langit rohaninya. Kita semua mengalami seperti itu. Itulah karomah utama seorang wali mursyid. Karena seorang wali mursyid bukan sekadar mengajarkan ilmu melalui mulut. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Allah mengutus seorang rasul dengan 3 tugas utama. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tugas pertama adalah tilawah, bacakan. Yang kedua adalah tazkiyah, sucikan. Dan suci di sini bukan suci badan. Kalau sekadar mensucikan badan, umat para rasul bisa mandi sendiri. Tapi fungsi Rasul mensucikan roh, mensucikan jiwa umatnya. Begitu juga seorang wali mursyid pelanjut Rasul. Maka Abah Anom mensucikan rohani kita. Di masa hidup Abah Anom bukan sekadar berdiri di depan kelas madrasah mengajarkan ilmu, tilawah, dan melakukan taklim. Tapi yang paling penting, sebagai mursyid beliau melakukan irsyad rohani. Abah Anom diberikan kemampuan oleh Allah menembus ruh kita, menembus dada kita, menggenggam kolbu kita, manah. Beliau genggam kolbu kita, beliau isikan bibit zikir, beliau genggam roh jiwa kita, beliau urus, beliau asuh ruh kita itu.